Kan macam masalah dulu ya. Pertama Pak Ketua BPD Horinar, ini lebih banyak masukannya seputaran komunikasi kerja antara ketua dan anggota BPD bersama kepala desa dan perangkat. Ya, saya kira masukan ini perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa memang kunci utamanya ada pada komunikasi kerja. Kalau komunikasi kerjanya buruk, tentu progresnya kita juga pasti buruk. Tapi kalau komunikasi kerjanya yang baik, dia berpotensi untuk membuat kita saling mengingatkan, dan segala prosedur dan substansial itu bisa terjawab melalui program-program yang ada di desa. Jadi itu soal komunikasi kerja ya. Memang di 229 desa ini banyak. 229 desa di wilayah ini, di Kabupaten Flores Timur ini, banyak desa yang komunikasi kerja antara BPD dan pemerintah desa itu kurang bersinergi. Ada yang sampai tidak baku omong. Saya kasih contoh terakhir di desa Buah Blolong itu. Ketika masyarakat sampai melapor kepala desanya ke kejaksaan, kemudian kejaksaan kirim masuk ke inspektorat. Dalam proses pelaporan itu, kepala desa berusaha mengundang untuk setidaknya ada forum klarifikasi agar BPD sebagai representasi masyarakat setempat bisa tahu. BPD balik kanan, tidak mau urus, kau urus saja di urusan hukum sana. Jadi kan sebenarnya tidak boleh. Bahwa kesalahan yang dilakukan BPD itu bisa saja karena kita tidak melakukan fungsi kontrol secara baik. Sehingga kesalahan yang kecil menjadi besar dan yang sedikit menjadi banyak. Sehingga saya kira ini tinggal saja perbaiki komunikasi, yang belum bagus dibaguskan, yang pelala-ala bisa sebab atau muamola tiba belak apa nama gua dilima kita. Enggak, yang penting bahwa urusan kita di desa untuk masyarakat itu jangan sampai menjadi buruk karena komunikasi di tingkat kita yang kurang bagus. Itu satu. Yang kedua soal BUMDes. BUMDes ini kan dibentuk berdasarkan peraturan desa. Desa tadi yang Pak Ketua BPD angkat itu jangan sampai peraturan desanya mengatur pengurus BUMDes bertanggung jawab pada bupati. Coba dicek dulu. Karena dia bekerja berdasarkan frame aturan yang sudah diatur dalam Perdes. Makanya Perdes ini akan dibentuk hanya untuk memastikan bahwa pasal 1 membentuk badan usaha milik desa. Harus dipikirkan apa ruang lingkupnya, motivasi apa kita membentuk ini BUMDes, tujuannya apa, sasarannya apa. Lalu sampai pada bab yang mengatur penyertaan modal, itu ada mekanisme pertanggungjawaban. Ada tata cara mengevaluasi kinerja kelembagaan. Itu harus diatur semua dalam peraturan desa itu. Prinsip hukum itu, sesuatu yang dilarang artinya tidak boleh dilakukan. Sesuatu yang diperintahkan artinya wajib dilaksanakan. Pertanyaannya kalau sesuatu yang tidak diatur, boleh atau tidak? Makanya diatur secara detail. Kalau sesuatu yang tidak diatur artinya boleh. Maka dalam hal membentuk itu, usahakan jangkauannya sampai pada kemungkinan-kemungkinan yang menciptakan masalah. Itu diatur. Karena prinsip hukumnya begitu. Kok kamu mau alasan ini kan tidak diatur. Larangannya di mana? Itu prinsip hukum. Kalau kemudian ada masalah lalu masing-masing mengadu argumentasi, ya kita pasti kalah. Meskipun anak masuk akal lah, tapi kalau tidak dilarang, kau tidak mau alasan apa? Karena semua resistensi, semua penolakan, pernyataan itu salah atau benar, pendasarannya harus di Perdes. Kalau tidak diatur secara detail, ya gitu. Itu soal BUMDes. Soal keterlambatan penyusunan dokumen RKPDes dan RAPBDes nanti gabung dengan Pak Kepala Desa PPGK ya. Lalu tadi juga disinggung soal kapasitas, kemampuan, perhatian kerja antara perangkat dengan kepala desa. Ini memang juga fenomena yang menjadi soal. Kita bicara sinergitas antara BPD dengan kepala desa, kita lupa
bahwa dalam rumah kita sendiri ada kepala desa yang tidak cocok dengan perangkatnya. Ada perangkat yang suka tidak mau peduli dengan tupoksinya. Bisa saja karena dasar dia tidak mengerti, dasar malas, tidak bisa buat apa-apa, tapi kepala desa opung, kepala desa bineana. Ada banyak faktor emosional kemanusiaan kita yang membuat kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak positif. Nah, karena itu saya mau sampaikan bahwa saya sudah punya konsep, saya sudah bicarakan dengan Pak Kades. Telahan staf saya sudah buat untuk Bupati. Kalau Bupati setuju, saya ingin untuk desa-desa yang melaksanakan Pilkades di tahun 2021 ini serentak, perangkat desanya itu diambil alih oleh Bupati dalam urusan pengrekrutan. Jadi Bupati akan bekerja sama dengan lembaga yang dianggap mampu melaksanakan tindakan teknis itu untuk melakukan pengrekrutan. Setiap orang di desa masing-masing silakan buat lamaran ke panitia. Buat lamaran khusus untuk urusan kewilayahan. Dia akan membuat lamaran dalam isi yang berbeda dengan perangkat yang lain, sekretaris dan kaut-kaut. Dia kalau melamar, saya ingin melamar menjadi kepala dusun, saya ingin melamar menjadi sekretaris, buatkan lamaran. Lembaga itu akan menyusun soal-soal seleksi. Soal itu tentu disusun dalam ruang lingkup tata kelola pemerintahan desa dan sistem penyelenggaraan keuangan desa. Proses jalan, tata cara tesnya itu melalui sistem CAT, pakai komputer masing-masing. Di situ kita bisa mengukur perangkat desa ini dia tahu komputer atau tidak. Kalau Maamoyala berarti sudah langsung gugur karena memang pekerjaanmu tidak bisa diandalkan. Dan seleksi melalui sistem CAT itu hasilnya ini mau komoir langsung. Sendiri tahu hasilnya. Kerja begitu waktu habis mau enter mau dapat nilai berapa. Di situ tim sudah pasang istilahnya passing grade. Nilainya harus 60, kalau di bawah 60 out. Oh, ini mau komoir, mau kerja aku ini mau komoir diri mbak, mau kerja bisa ala. Begitu. Ini mudah-mudahan telahan staf ini bisa diterima Bupati. Maksud kita supaya dari waktu ke waktu kita menghadirkan perangkat yang memang bonafit, yang berbobot. Kalau tak kan kepala desa, kepala desa. Lalu proses seleksi tadi itu Bapak Ibu bukan ditentukan oleh Bupati. Panitia tim lembaga yang bekerja itu dia kemudian sampai pada hasil mendapatkan siapa-siapa yang layak lolos menjadi perangkat desa. Yang jumlahnya di bawah kuota yang dibutuhkan, dia akan melakukan proses ulang. Tetapi proses ulang untuk penambahan. Tapi yang sudah memenuhi syarat kuota, dia kembalikan kepada Bupati dan Bupati teruskan kepada kepala desa yang bersangkutan. Ini mau komando pilih nih, keluarkan keputusan pengangkat. Begitu. Jadi Bupati tidak langsung menetapkan siapa yang menjadi perangkat desa. Dia kembalikan kepala desa. Karena Undang-Undang 6 2014 ini sudah menegaskan substansi kewenangan pengangkatan kepala desa itu ada pada kepala desa. Yang kita atur itu prosedurnya. Telahan hukum yang saya buat, kenapa Bupati bisa mengambil urusan itu? Karena tunjangan ini berasal dari uangnya Bupati sebagai otoritas anggaran APBD. Maka Bupati perlu membayar orang yang memang berbobot. Itu salah satu alasan yang kita dorong. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa memberikan. Pak Ketua BPD Lambunga soal kemitraan hampir sama ya dengan Pak Ketua BPD Korinara. Nah, jadi di urusan kemitraan ini memang harus bisa dipastikan bahwa komunikasi kerja itu harus dimulai. Nah, khusus untuk BPD ini, bagi desa-desa yang sekarang berproses, yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana membuat masyarakat pemilih ini paham tupoksi BPD. Karena pada tingkat peningkatan kapasitas itu kita kesulitan, di laki belakang. Kemarin adapun maksudnya agak sulit lah dari aspek sinergi ya, dari aspek kemampuan energi pada diri itu agak sulit. Jadi kita memulai dengan pada saat panitia sosialisasi kepada BPD, kepada dusun-dusun, itu dia jangan hanya sosialisasi syarat-syarat, tapi dia harus memberikan pemahaman pada masyarakat di dusun bahwa titip pilih atau di ini, anak kerahana ini, supaya dia bisa ukur.
Karena budaya kita tuh unobama itu belum tentu no otak. Ini kita omong pemerintah, beda dengan kita omong Lebo. Kalau Lebo, nobama ya nobama, tetap berisi begitu. Namanya Ariana, opo ala pembaik baru tetap dengar. Tapi pemerintahan ini beda. Mau bawang tapi harus di mau otak, mau kelurahan begitu. Nah ini yang harus dibangun kesadaran masyarakat dusun supaya apa? Dia menentukan sikap pilihan itu dia tahu. Kita pilih siapa yang nanti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan formal sebagaimana diatur dalam aturan mainnya. Begitu. Ini soal BPD. Makanya Pak Camat saya kira panitia yang dibentuk itu didorong. Perdane dia hanya jangan bicara pasal yang mengatur syarat-syarat, tapi dia bicara juga dengan kewenangan, tugas, fungsi BPD supaya masyarakat itu roiro. Dan juga masyarakat juga harus dikasih pemahaman. Ini tidak mari soal pemerintah, soal wotana usu asa soal wotana nulu nawalena itu memang tidak bisa terlepaskan dia menjadi kearifan lokal yang harus tumbuh bersama proses demokrasi di desa. Tapi kita harus lebih realistis gitu. Si Lewon itu tidak duduk di dalam struktur juga, mari tetap ada dore. Dia tidak perlu harus duduk di dalam situ, karena di situ kerja teknis. Ini yang saya kira dari waktu ke waktu kalau kita bangun pemahaman yang baik, urusan pemerintahan saya kira tidak mengalami kendala seperti ini lagi. Yang berikut Kades PPGK ya, ini keadaan ini kronis untuk semua. Saya kemudian mengevaluasi secara sendiri. Saya menemukan ada sejumlah soal yang membuat kita alami kondisi ini. Pertama, tidak ada konsep di tingkat kabupaten untuk kita melakukan rakor bersama para camat, khusus bicara tentang progres perencanaan pembangunan desa. Itu di pikiran saya setelah mengevaluasi keseluruhan dokumen-dokumen yang menggambarkan kinerja pemerintah. Kita butuh rakor begitu. Para camat ini harus dipanggil bupati untuk rakor. Laporkan perkembangan desa, khusus untuk progres penyelenggaraan pemerintahan di desa itu kendalanya apa, persoalannya apa. Jangan tiba-tiba ada kartu bakika baru mau perintah lodo. Itu kegagalan manajemen pemerintahan. Dari rakor-rakor itu para camat ada agenda melaporkan kondisi di wilayah terkait dengan pemerintahan desa, progres penyelenggaraan pembangunan, lalu perencanaan. Ini camat diingatkan di forum itu. Lalu kemudian camat menindaklanjutinya dengan rakor para kepala desa. Kita di 1-2 tahun belakangan sepertinya tidak ya Pak Kadir ya. Nah, itu. Yang kedua, persoalan satu juga Pak Kadir dengan teman-teman, jajaran sampai ke John Rowe mereka ini satkernya di BPM provinsi Bapak Ibu. Nah saya di situ tidak bisa buat apa-apa soal mapping konsep dalam pendampingan. Jadi tidak heran kalau di desa-desa tertentu dalam urusan ini saya dapat telepon, Pak, kami pianu pendamping mari dalam ini. Nah kita beda lagi di situ. Kenapa? Karena satkernya ada di BPM provinsi ya Pak Kadir. Kalau satkernya ada di kabupaten, maka mapping konsep pendampingan pasti seram. Tapi kadang-kadang juga dia bisa mengalami perbedaan pandangan karena antara BPM kabupaten dengan BPM provinsi juga tidak ada komunikasi kerja. Begitu. Ini soal kedua. Soal ketiga Bapak Ibu. Ini masalah ada sejumlah instrumen yang tidak bisa diandalkan. Pak John Rowe dan teman-teman jangan marah. Pengamatan saya, tidak semua pendamping desa, tapi ada pendamping desa yang merasa banyak tuan. Jadi dia boleh ke desa atau tidak, enteng saja Pak Kadir. Dia rasa bahwa saya tidak mungkin diberhentikan. Ini kan ada orang besar yang mengandalkan saya untuk bisa lolos seleksi. Maka saya tidak berkinerja dengan bagus juga kan boleh. Giliran Pak Kadir omong, dia dengar, tapi dia balikan, dia tidak buat lagi. Karena dia tahu bahwa ada yang lebih berkuasa dari Pak Kadir untuk nasib hidup dia sebagai pendamping desa. Yang penting tiap bulan dia terima gaji kan. Nah, 3 hal ini yang menurut saya perlu kita benah ke depan. Mudah-mudahan di 2021 ini konsep ini bisa didorong supaya bersinerginya seluruh elemen yang ada, pembaharuan konsep-konsep pendampingan supaya ada perubahan di masa yang akan datang. Terus Pak Kades, penjabat Kades Lampungga,
kita punya Perbuk yang menetapkan pilkada serentak, itu salah satunya di tahun 2021. Dalam perhitungan kita Pak Anton ya, ada 100 lebih desa, 120 desa yang akan melaksanakan pilkada serentak. Nah, di tingkat kabupaten kita belum tahu bantuan keuangan untuk agenda yang satu ini berapa, saya belum tahu, makanya saya tidak berani untuk bicara tentang ini. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pengalaman-pengalaman kayak lalu bisa diprediksi alokasi anggarannya untuk kepentingan memfasilitasi proses pilkades. Yang berikut soal BLT, ini penting Bapak Ibu. Memang Menteri merasa sangat berkepentingan karena dia duduk di Jakarta, bisa saja melihat Horinara itu sama seperti Jakarta. Orang kehilangan pekerjaan di mana-mana, orang mengalami penyakit di mana-mana dan seterusnya. Beda dampaknya dengan kita alami di sini. Beda. Terlepas dari itu semua, ya ini ketentuan yang harus kita patuhi. Dia mengarahkan seperti itu. Tapi dalam membangun postur APBDes, kita punya fase perubahan. Karena itu bisa diukur-ukur untuk mengatur beberapa bulan dulu. Toh nanti di perubahan kita bisa atur lagi. Tapi program-program yang menjadi cadangan untuk bisa digeser, itu juga harus bisa diestimasi. Itu hal pertama. Hal kedua Bapak Ibu, kita mengurus tentang BLT karena perintah menteri, lalu kemudian diikuti bupati umpama. Saya membayangkan kalau Bapak kepala desa itu lengah dalam urusan ini, bisa saja kena korupsi. Kenapa? Karena menetapkan masyarakat penerima sasaran itu bisa saja tidak memenuhi syarat semua. Kalau sampai ada laporan masuk atau ada auditing, dia menemukan ini orang ini dia memang kehilangan pekerjaan kan? Ternyata tidak. Orang ini dia penyakitnya akut kan, tidak bisa disembuhkan. Ternyata tidak. Karena desakan masyarakat, nilai dibayar mendokek mendedori gerai. Semua datang ribut di kantor desa, mau supaya kakek mendok, benar didore. Tapi kalau di total sasaran penerima itu kalau 120 orang, Bapak kalikan saja, berapa banyak uang desa yang harus dikeluarkan? Ketika diauditi, konsep korupsi menurut Undang-Undang Tipikor memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporatif tanpa hak. Konsep haknya di mana? Hak dia terima hak kalau dia memenuhi syarat. Ketika dimasukkan dalam syarat, ketahuan dia tidak berhak. Pak Kades kenapa kau keluarkan uang? Oh hubungan ini nak opung di. Oh ini nak ini di. Nolong nak buka rohani umpama. Ini terumpama saja. Tapi jadi Allah karena hamari memang bukan tidak lu dah umpama. Nah ini kondisi-kondisi seperti itu yang harus dijaga supaya jangan sampai kemudian menimbulkan masalah dan pertanggungjawaban hukumnya kita tidak mampu untuk menghadapi. Saya kira itu Pak Sekda, saya kembalikan dulu. Terima kasih. Tambahan dari Pak Camat.